pembentukan lembaga pembiayaan. Berarti dari pihak pemerintah kita memunculkan semacam lembaga investasi, tapi dia itu memang independen. Jadi gini lah, Foreign Wealth Fund itu memang itu secara aturan itu dia muncul karena memang dari pihak kita punya pemerintah itu dia memberikan kebijakan adanya kesempatan buat orang asing itu agar dia itu bisa berinvestasi dengan leluasa di negara kita. Karena gini, apa sih kaitannya investasi itu dengan negara kita? Karena gini, orang asing itu sebelum adanya undang-undang cipta kerja itu, dia ketika dia investasi itu pertama dia tidak bisa mendapatkan haknya untuk memiliki. Misalkan dia investasi rumah. Nah, si orang asing ini itu dia tidak bisa mendapatkan kepemilikannya dikarenakan syaratnya dia itu harus melepaskan kewarganegaraannya. Makanya kenapa di sini orang asing itu agak sedikit tricky ketika dia memang harus menyicil sebuah rumah ataupun dia harus memberikan investasi di negara kita. Misalkan dia mau buka toko roti ya, nah di sini kita punya aturan pemerintah itu dia memberikan batasan. Jadi ketika orang asing itu mau membuka toko roti, tentunya dia harus memiliki persyaratan. Pertama yaitu dia harus merubah status kewarganegaraannya dari mulai warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya proses perubahan itu tidak gampang. Makanya kenapa di sini bahwa kita punya pemerintah itu kemudian meluncurkan yang namanya istilahnya lembaga pembiayaan yang bersifat independen. Sebenarnya gini, ini apakah bedanya apa sih dengan lembaga pembiayaan lainnya? Karena kan negara kita ya cukup banyak, Erika. Dia juga memiliki lembaga pembiayaan investasi yang cukup banyak. Tetapi kenapa kok ini dia nambahkan lagi? Karena ini dikhususkan itu tujuannya buat orang asing. Karena pertama, kalau kita melihat undang-undang penanaman modal kita, itu pun juga awal mulanya sebelum terbitnya undang-undang cipta kerja itu dia memberikan batasan terhadap hak-hak orang asing. Jadi ketika dia investasi di negara kita, dia hanya bisa maksimal memiliki persentase kurang lebih 60% dari total keseluruhan yang dia setorkan. Nah, tentunya ketika dia sebagai pemegang saham yang bersifat minoritas, itu sudah pasti haknya pun terbatas. Jadi kalau kita lihat sejak adanya pandemi ini, kenapa pemerintah kita kemudian dia mengetok undang-undang cipta kerja itu kemudian disahkan, lalu dan juga awal tahun ini juga Presiden kita juga meluncurkan lembaga pembiayaan baru. Nah, di sini mungkin Erika juga bisa sedikit memahami karena konteksnya itu adalah yang namanya lembaga pembiayaan yang dibuat pemerintah kita itu sebetulnya bertujuan positif. Kenapa? Karena satu itu untuk memudahkan aja bagi pihak orang asing ini dia bisa mendapatkan haknya secara penuh di negara kita. Karena konteksnya kalau dulu sebelum terbitnya undang-undang cipta kerja, pertama sudah ada dia pembatasan. Jadi kalau dia sebagai seorang manajer ataupun direktur, tentunya dia itu tidak bisa mendapatkan haknya secara penuh sebagai seorang manajer, kecuali dia melepaskan status kewarganegaranya dengan tahapan namanya proses naturalisasi. Nah itu banyak sekali orang-orang asing yang kenapa dia kemudian hengkang dari negara kita kembali ke negara asalnya, karena memang dia tidak bisa mendapatkan porsi yang sama dengan orang Indonesia. Tapi kan emang tujuannya untuk melindungi warga negara Indonesia loh. Betul. Karena gini loh Erika, konteks pelindungan itu sebetulnya
diperbolehkan, tetapi kita harus tahu karena pemerintah kita itu juga dia melihat terkait dengan kemampuan dari kita punya para pengusaha, juga dari para pekerja juga, dan juga terkait dengan dia punya kesadaran diri itu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Kan kalau kita lihat di sini jumlah orang yang mendaftarkan tax amnesty itu kalau menurut saya pribadi itu cukup banyak, Erika. Jadi di sini kemudian memberikan salah satu gambaran di mana memang kita punya pengusaha itu ataupun orang yang bekerja itu dia masih belum memiliki kesadaran secara penuh. Itu dia untuk membantu negara kita agar dia mendapatkan pemasukan. Nah, karena memang itu tidak ada seperti itu, makanya kenapa negara kita ini sekarang memerlukan bantuan dana segar dari orang-orang asing dengan harapan satu, kita punya negara itu bisa tetap survive. Karena sejak pandemi corona itu muncul, Erika, tentunya di sini pemerintah kita dia sudah banyak sekali memberikan stimulus ekonomi. Karena kalau Erika tahu juga dari sisi Menteri Keuangan juga dia juga sempat memberikan banyak sekali stimulus COVID juga, termasuk dengan aturan tax. Tax juga dia ada kebijakan khusus terkait dengan COVID tadi itu. Makanya di sini kemudian karena tentunya jumlah pemasukan negara kita itu dia mengalami penurunan, makanya dimuncullah yang namanya lembaga pembiayaan yang bersifat independen yang dinamakan Sovereign Wealth Fund gitu. Atau singkatannya SWF. Nah, tapi ya itu sih karena memang itu kan apa ya, Rika, memang dia itu sebenarnya seperti orang yang lagi sedang kehausan. Nah, kenapa negara kita itu kalau saya bilang sih dia lagi antara dia bisa survive atau tidak, itu sebenarnya mulai dia itu berusaha. Karena gini, negara kita juga sudah banyak sekali dia memberikan bantuan juga, dan tentunya juga itu pun kalau kita lihat dari iklim ekonomi di negara kita juga masih belum terlalu oke ya kalau dalam masa pandemi ini. Karena tentunya walaupun itu ada kebijakan untuk dia menaikkan biaya materai, kan kalau Erika tahu juga tahun 2021 kan biaya materai itu kan dari mulai 6.000 sekarang menjadi 10.000. Bahkan itu ada kuantiti syaratnya. Kalau kita mau pakai materai itu sekarang minimal 9.000. Kenapa? Karena memang itu sebagai salah satu contoh di mana ya negaranya udah mulai dia itu memaksimalkan pendapatan mereka. Jadi ada pemasukan dari warga negara kita itu buat negara. Kalau negara terus yang gelontorkan terus, iya. Tapi ya ini ngomong pajak ya, Boy. Nah, itu bulan Desember kemarin itu sempat import spare part kecil. Harganya itu cuma 250 euro. Tahu berapa import tax gedenya? 1.180.000. Itu amazing loh. Maksudnya gini, harganya kalau dikurusin tuh paling berapa sih? Nggak sampai 5 juta loh. Terus pajaknya sudah 1.180.000. Itu kan berapa? Hampir 25% ya? Hampir 20%. Karena gini, itu kenapa kok demikian? Karena kita punya kebijakan dari pihak bea cukai itu juga mempengaruhi. Karena gini loh, dengan adanya tax itu sebetulnya kenapa sih kok memang negara kita memberikan tax yang begitu besar? Karena pertama kalau kita lihat karena sebelumnya nggak segitu gitu loh. Betul, karena gini loh, jualan kan juga tambah susah. ini terus terang aja, jadi otomatis kan mau jual harga berapa gitu loh sekarang kalau dengan harga kenaikannya seperti itu. Gini loh, Rika, konteksnya itu adalah memang kenapa kok taxnya itu sekarang itu cukup tinggi. Sebenarnya begini, itu kalau kita lihat dari kita punya produk barang. Karena kita juga tahu toh kalau negara kita itu sebagian besar
baik itu makanan maupun benda-bendanya itu kebanyakan dia impor, pakai produk asing. Nah, kemudian, kalau misalkan Erika beli itu, misalkan menggunakan situs online ya, Erika beli dari luar negeri, terus Erika kirim ke Indonesia, tentunya ada pajak bea masuknya. Nah itu kalau Erika tahu, kenapa kok jumlahnya itu begitu fantastis? Karena tergantung dari nilai barangnya. Misalkan Erika beli itu spare part. Nah, spare part itu karena dilihat dari pihak dirjennya itu kita lihat ini loh, ini bukan barang yang istilahnya itu bukan barang yang cuma sekedar sekali pakai. Ini juga ada nilai ekonomi dan segala macam. Dan ditambah lagi dia juga melihat kenapa kok nggak pakai produk dalam negeri aja, karena nggak ada barangnya. Maksudnya cuma itu sih, kalau ada pasti kita beli sini, barangnya nggak ada. Iya, karena nanti itu pertama dia juga melihat ini loh, apakah Erika juga kok nggak coba aja pakai produk dalam negeri, karena dia tahu ini tidak ada dalam negara kita dan itu juga ada aturan yang berlaku, makanya dikenakan tax tinggi. Karena gini loh, tujuan tax itu adalah satu, mengurangi masuknya barang-barang asing dari negara asing itu ke negara kita. Karena gini Erika, sejak adanya undang-undang cipta kerja itu, tentunya kan di sini kita punya pemerintah itu dia berusaha membantu para pengusaha dari mulai UMKM sampai dengan para pengusaha di skala besar. Tujuannya apa? Satu, biar mereka ini bisa survive. Karena kalau kita lihat jumlah orang yang pakai seperti online shop itu cukup tinggi dibanding kalau kita tahu dengan kita buka toko biasa di sebelum era pandemi maupun yang sekarang itu beda. Kenapa di sini sejak adanya undang-undang cipta kerja itu pemerintah kita juga, waduh ini gimana kalau misalkan negara kita terus membeli barang dari luar, tentunya para pengusaha kita, kemudian para pelaku usaha menengah kecil ke bawah itu juga akan kesulitan survive. Makanya kenapa dia memberikan tax tinggi. Nah bahkan kalau Erika tahu itu, misalkan kalau Erika buka salah satu online shop mungkin ada salah satu logonya, bangga buatan Indonesia. Nah itu sebenarnya itu adalah salah satu contoh di mana kita punya pemerintah sudah mulai menggalakkan, berarti kamu daripada kamu beli di luar produk dalam negeri, mending kamu pakai produk dalam negeri. Itu it's okay sih kok, selama kita bisa, maksudnya gini, selama barang itu ada di Indonesia. Lah isunya semua mesinku nggak ada buatan Indonesia, semuanya dari luar, otomatis untuk spare part juga di Indonesia nggak ada, mau nggak mau harus beli keluar. Betul. Nah makanya gini loh, karena negara kita juga dia belum siap dengan jadi semua dihantam rata. Karena gini ya, ini simpel Erika, kenapa sih ya, memang kalau kita lihat itu kan secara sederhana ya, kita punya istilahnya sumber daya manusia itu memang dia terus terang aja dia belum begitu siap masuk ke area yang bersifat global. Karena emang satu, tentunya peningkatan mutunya itu pun juga harus benar-benar secara merata dari mulai lapisan atas, menengah maupun bawah. Tapi kemudian itu kan menjadi PR buat kita punya pemerintah. Makanya kenapa istilahnya dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, kemudian dia pun juga secara tidak langsung sekaligus pertama dia membatasi orang yang menggunakan produk asing, tetapi dia pun juga memberikan kesempatan buat orang asing itu untuk apa? Membuka lapangan pekerjaan di sini. Nih, gini harapannya. Loh, daripada orang Indonesia itu beli terus barang dari negara asing, mending orang asing tak panggil, ayo buka di sini. Ya toh? Pertama, kamu produk buatan Indonesia. Jadi ketika kamu buka di Indonesia, pasti segala macamnya made in Indonesia. Barang-barang asing itu cenderung dia lebih banyak ada dibanding barang-barang lokal. Bahkan kita lihat misalkan minum air pun, itu pun juga
dominasinya itu sudah kebanyakan merek asing yang memang yang mereka bawa ke negara kita. Misalkan merek-merek seperti huruf C, ada itu kayak mereka tahu itu kan juga dia memang sebetulnya itu dari pihak asing. Jadi jarang kok istilahnya negara kita itu yang memang menggunakan produk air minum buatan lokal itu jarang. Karena kebanyakan mereka pun kalau misalkan itu bukan import mereknya, import mesinnya, import suku cadangnya. Karena terus terang itu juga mau nggak mau juga bagian dari dia mengambil barang asing. Iya, nggak harus dalam bentuk produk jadi ya. Kan kalau mereka juga import spare part ya sama. Jadi barangnya itu menjadi contoh di mana memang negara kita itu masih memerlukan negara asing, belum bisa mandiri secara penuh. Makanya kenapa di sini banyak stimulus yang dimunculkan dari pihak pemerintah kita itu dengan sejak munculnya undang-undang cipta kerja itu, dari mulai dia memberikan pelatihan bagi para pekerja juga, kemudian dia juga memberikan bantuan lagi, kemudian agar pertama itu lebih mudah investasi, kemudian para pelaku usaha juga diberikan kemudahan dari sisi perizinan juga dia lebih mudah. Kalau dulu mungkin orang buka usaha itu harus mengurus berapa, kalau sekarang hanya simpel, karena satu tujuannya apa? Ya biar mereka itu bisa berlomba-lomba. Nah, gini Erika, sebenarnya itu Erika juga memang sempat tinggal ya di luar negeri seperti itu. Nah, kalau pendapat Erika sendiri itu sebetulnya negara kita ini memang memerlukan orang asing, atau kalau Erika lebih baik justru orang asing itu memang tinggal dengan kita tuh bersama-sama, dalam arti dia juga disamakan semua. Karena kan tentunya kalau Erika sempat tinggal di luar negeri, Erika juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana kebijakan negara itu dengan negara kita ini. Apakah sebetulnya itu kalau Erika lihat balance nggak, siapa kemudian itu lebih enak di sana, seperti itu? Pertanyaannya tricky. Kalau aku pribadi sih, kalau buat Indonesia nih ya, kita coba jadi nasionalis. Kalau nasionalis sih pasti kita maunya semua kita sendiri, dalam artian ya apapun itu ya kita dewe lah, nggak usah ada orang asing dan itu lebih oke sih gitu loh. Cuman kalau dipikir lagi untuk masalah finance sama SDM-nya mungkin belum siap. Sedangkan pemerintah melakukan regulasi juga rasanya separuh-separuh. Mestinya kan koordinasi dulu nih sama nggak tahu bagian apa departemen kementerian masing-masing kan koordinasi dulu. Habis itu mereka bisa ngomong, oh kalau kamu bikin peraturan itu nanti di tempatku jadi gini loh. Itu kan sesuatu yang nggak susah ya gitu loh. Jangan membuat peraturan yang habis itu udah dilakuin, habis itu di tengah jalan mikir lagi nggak ngono ya, terus ganti lagi peraturan. Itu pertama membuang duit, karena untuk undang-undang juga buat ngetok undang-undang itu nggak murah loh gitu loh. Sekali meeting di DPR itu berapa sudahkan kita keluar duit kan, kita bayar pajak ini kita juga ngitung, oh my god duitku ini buat gitu loh, ternyata kayak buang-buang tenaga, buang-buang budget gitu loh. Kalau dengan keadaan negeri sendiri yang nggak jelas, itu akhirnya kita mencari kepastian ya. Akhirnya ya, oke lebih enak tinggal di negeri orang sih, karena di sana udah ada pasti maunya gini sudah jelas gitu loh. Isunya sih cuman kalau aku personally sih kayak gitu sih. Maksudnya nggak ada maksudnya tinggal di negeri orang lebih enak ketimbang negeri itu aslinya sih nggak gimana juga. Indonesia ini kita semua punya loh. Maksudnya apa sih? Ke laut juga kita punya segitu banyak. Pertanian kalau kita mau emang kerja pertanian ya, pangan itu kita bisa bikin kopi ekspor terbesar itu kita bisa loh gitu loh. Kalau emang maunya ke sana, tapi kan sekarang semua ini tuh serba setengah-setengah gitu loh. Iya. Antara SDM kita itu pun memang dia tidak memiliki keinginan secara mandiri, memang dia untuk mengupgrade dirinya. Makanya kenapa kelemahannya itu adalah persiapannya, karena mungkin kalau kita lihat
kita punya pemerintah juga dia belum terlalu merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena kebanyakan kalau kita lihat tuh kan mereka-mereka yang kaum minoritas itu cenderung mereka hanya sebatas dia menunggu seperti bantuan sosial. Nah itu kemudian kalau saya pribadi bantuan sosial itu kalau cuma sekedar dikasih aja, ya kan Erika dikasih kue gitu aja, ya udah. Cuma itu Bener. setelah kue itu habis, dia lapar lagi dong. Nah kalau lapar lagi tentunya pertanyaannya dia memiliki, dia memiliki nggak kemampuan dia untuk menghasilkan kue sendiri. Seharusnya kan kita punya pemerintah itu selain ngasih bantuan sosial, ya dia juga dikasih suatu bekal, talenta ataupun skill dia itu agar bisa menghasilkan kue sendiri. Benar. Nah kalau cuma sebatas kita kasih kue terus habis dimakan lapar habis, nah harus gimana? Nah kemudian makanya kenapa di sini kita punya pemerintah itu memang dia belum terlalu merata untuk memberikan pendewasaan buat kita punya masyarakat. Makanya kenapa kalau kita lihat dengan adanya undang-undang kita kerja itu kenapa kok ada pro kontra? Karena satu di sini sebenarnya terkait ya nggak jauh-jauh lagi dengan namanya sandang pangan. Jadi kenapa di sini kekhawatiran itu yang muncul itu adalah dari pihak kaum para pekerja, karena dia merasa begini, waduh nanti kalau itu diketok, waduh jangan-jangan nanti aku punya gaji itu menurun, atau enggak bahkan nanti waduh bisa-bisa saya itu sebagai karyawan yang abadi seumur hidup, karena kan mereka khawatirnya kontrak kerja itu sudah tidak ada limitasi waktunya dan pasti juga nanti kalau misalkan saya sebagai para pekerja, waduh gimana? Nanti kemudian ini ada imbasnya enggak dengan nanti cuti? Kan kalau buruh itu kan dia selalu memberikan beberapa aturan kalau memang dari para pengusaha dia memang dia ada karyawan, ada cuti dong, baik itu cuti melahirkan, cuti sakit dan segala macamnya. Tapi kemudian ketika itu muncul undang-undang cipta kerja, dia khawatir, waduh ini kalau sekarang orang asing masuk, terus para pengusaha dia mendapatkan keistimewaan, dia boleh berusaha, boleh membuka tempat usaha itu dengan perizinan yang lebih simpel. Nah lalu kemudian kok kita sebagai para pekerja ini gimana? Padahal seharusnya kalau kita lihat itu para pekerja itu juga tetap aja dilindungi, hanya bedanya dia kalau kita mengenal kerja itu dia dimasukkan sebagai salah satu sub pembahasan yang memang menggabungkan. Jadi kita punya pemerintah itu dia tuh balance ya Rika. Jadi selain pertama itu mengatur mengenai perizinan dari mulai izin usaha, investasi sampai dengan perpajakan, plus juga dia pun juga mengatur memberikan himbauan kepada para pekerja ini, ini loh adanya undang-undang yang lebih simpel. Makanya kenapa undang-undang terkait dengan buruh tadi itu dia juga diikutkan dalam satu undang-undang cipta kerja. Karena kok nggak dilepaskan aja, kok nggak pakai aja undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kan udah ada itu. Nah sebenarnya memang tujuannya sederhana sih, itu dia agar satu para pekerja ini biar juga ada kepastian. Jadi para pengusaha iya, para pemerintah iya, para pekerja iya. Nah tapi kok ada yang pro kontra? Karena satu memang ada beberapa pihak ya yang merasa ketakutan. Jadi ketika itu diketok terus, waduh nanti aku jadi karyawan ini, jangan-jangan ini karyawan abadi, pensiun gak pensiun, apa gak ikut, aku dapat gaji enggak, kemudian nanti istilahnya aku punya pesangon nanti kurang enggak. Tapi kalau pensiun itu kalau sekarang, bukan sekarang sih, aku punya pegawai itu mereka ada tunjangan hari tua kok. Nggak tahu namanya sekarang apa ya. Waktu dulu aku karena waktu bikin kantor kan udah lama ya. Dulu itu namanya tunjangan hari tua. Kalau sekarang mungkin berubah, kayak tadinya jam sostek sekarang jadi BPJS kan gitu. Kalau tunjangan hari tua itu aku nggak tahu sekarang namanya apa. Tapi itu tiap bulan masih bayar. Jadi meskipun dia pensiun itu
dia tetap dapat karena dari perusahaan kan aku nggak tahu ya perusahaan lain ya, tapi perusahaanku membayar untuk tunjangan hari tua. Jadi ada sekian persen dari gajinya itu nanti masuk di tunjangan hari tua. Jadi kita bayarin waktu. Iya, masih ya, maksudnya memang mungkin dia satu saya udah tahu aku sudah berumur. Kemudian nyari Erika delok, aduh ini kerjaan ini GJ gak jelas betul. Iya toh, ayo nang apa tadi saya ya akhirnya kemudian di sini si karyawan yang mau nggak mau dia juga mikir aku sudah berumur, misalnya aku pegawai kerja aku dalam mana ini usia 50 mungkin lama mungkin ya wis gak terima lah karena iya lah usia kerja kan paling enggak sekarang itu 23an paling tinggi itu 23 24 mentok-mentok itu 25. Jadi wis dari situ kadang para itu dia malas. Jadi kalau para bosnya itu lihat ini umurnya wis mau nih 30 ini malas. Jadi kadang ketika dia di interview kita enggak wis. Kadang gitu karena memang umur itu pengaruh. Makanya ketika itu masih 25 ke bawah itu sebenarnya peluang besar untuk dia itu lebih banyak mendapatkan pengalaman. Nah, kenapa itu kemudian berefek kepada kita punya kualitas? Karena gini ya, tentunya kalau kita lihat kan Erika tahu juga dalam masa pandemi itu banyak sekali beberapa karyawan sempat ya itu memang dirumahkan. Ya kerja di rumah. Yang tahap akhirnya kerja di rumah. Karena memang sebenarnya gini loh. Kenapa kok seperti itu? Karena memang pertama kita punya para pengusaha juga memang sedang sangat-sangat kesulitan terhadap pertama itu dia itu mengatur dia punya finansial. Jadi kenapa itu kemudian dia dengan terpaksa kerja di rumah. Memang apa bedanya kerja di rumah dengan di PHK? Beda sih. Kalau kerja di rumah masih digaji. Kalau kerja di rumah Erika work from home betul. Tapi di sini Erika kemudian dia mengurangin porsi kerjanya. Tentunya di sini pertama gajinya pun Erika juga pasti nego lagi seharusnya seperti itu. Kan memang dia kan kerja di rumah tuh. Jadi kan tentunya beban kerjanya nggak sama. Biasanya para pengusaha dia nego lagi dengan karyawannya. Iya Pak, iya Pak, gajimu tak mudono. Nah aku pribadi dia nih, aduh Erika, mudono piro? Nah, saya kadang kerja ngomong potong aja sedikit ya segi. Padahal aku bagi dia apa kerja sih ngerti. Oh ya nggak masalah. Cuma ada beberapa yang mereka memang mempersoalkan tuh. Karena satu, waduh pandemi ini ada acara potong gaji. Nah, ini kemudian. Tapi kan kalau nggak ke kantor kan nggak perlu bayar uang transport, uang makan siang. Betul. Itu kan saving cost lumayan banyak kok. Seharusnya seperti itu. Tapi karena pernah ada beberapa istilahnya orang yang sempat tanya kan dia selalu karyawan dia bingung gini, Pak, saya itu kerja di salah satu perusahaan. Lalu sejak adanya pandemi ini, saya kerja di rumah itu masuki. Lalu mereka itu meminta untuk istilahnya buat kontrak baru kerja. Nah, terus aku bilang apa? Artinya apa? Dia bilang itu dipotong. Pertama itu dipotong gajinya, pasti. Kedua, tadi itu Erika bilang kan nggak perlu toh transport, ketok mana? Kemudian tunjangan itu diketok juga. Jadi itu ada semacam misalkan dia punya tunjangan apapun yang terkait dengan hal-hal yang belum terjadi, misalkan tunjangan melahirkan itu juga mulai dipotong. Jadi ada beberapa hal yang memang dia dihilangkan. Lalu si para pekerja dia bingung, kalau aku ngambil kerjaan di tempat itu, pasti aku juga bakal mendapatkan gaji yang tidak sesuai. Gitu. Kedua, aku lebih baik mundur atau memang untuk kerja. Kalau kerja pun ya paling duitnya gak seberapa.
paling cuman kalau dulu mungkin bisa beli beras ini misalkan 2 kilo saat bulan, mungkin sekarang berasnya kayak galong Erika. Lalu kemudian aku makan utuh ngirit berarti. Nah itu kemudian dia menjadi pertimbangan. Karena kalau Erika kan sih potongannya nggak gede-gede amat lah aku. Loh, ada loh Erika beberapa company itu yang memang dia itu wah bukan cuma memotong ya. Kan ada juga beberapa karyawan yang dia itu kemudian tuh dirumahkan tuh. Lalu kalau dirumahkan tapi dalam konteks yang dalam hubungan pekerjaan dirumahkan mungkin nggak kerja sama sekali mungkin. Betul, itu yang juga ada. Dipotong banyak itu. Enggak, itu dia ada kerjaan, cuma memang porsinya enggak banyak. Karena pihak perusahaan dia beralasan kan pandemi, bisa potongnya ya, gitu. Padahal harusnya kalau aku lihat secara posisi kerja itu ya cuman selisih sedikit sih ya. Lihat kalau orang bilang itu beda tipis. Aku punya usaha pun sepi. Terus ini juga udah ada aturan. Nah, kalau kenapa para pengusaha kebanyakan dia nggak mau terlalu repot, dia pakai outsourcing. Jadi Erika misalkan bilang, oke gini aja, kan kamu mau ikut pelatihan. Kemudian Erika bilang, ya kamu ikut pelatihan, tapi di perusahaan outsourcing. Gitu. Dia melimpahkan kepada perusahaan outsourcing dengan harapan segala macam kewajibannya itu berkurang. Karena kalau saya Erika ada bersama dengan perusahaan outsourcing, tentunya tugasnya Erika sebagai owner itu mulai berkurang. Kan satu ada yang memang mengurusnya untuk skill pegawai. Betul. Tapi jangan lupa terkadang perusahaan outsourcing dia juga tidak begitu Ya nggak mau juga kok ngurusin terlalu detail. Dia paling juga terbatas. Kenapa akhirnya para guru ini kan kenapa sempat merasa jangan-jangan aku misalkan kan undang-undang kerja itu masuk bosku itu masih peduli dengan saya seperti itu. Karena kan konteksnya gini loh, mereka tuh agak sedikit khawatir terabaikan. Ya wajar loh, kayak aku kayak gini. Misalkan sebagai karyawan pun juga pasti memiliki pola pikir yang simple sih Erika. Aku kerja dapat gaji dong. Dapat gaji pasti itu ya buat nyukupi segala macam lah, tuku beras, tuku gula, tuku minyak. Lalu aku misalkan undang-undang baru. Lalu itu undang-undang itu diduga itu bisa menghilangkan tadi itu gula, minyak, beras. Teorinya sih nggak gitu sih kok. Jatahnya kan kelong dong. Jatahnya tuh ada yang kurang. Jadi ada yang kalau gula itu dia tuh kurang. Lalu tuh bagaimana? Nah itu kemudian kan menjadi istilahnya hal yang memang membuat para pekerja itu dia akhirnya menjadi pribadi yang khawatir. Dan dia kemudian turun demo tadi. Sebenarnya simple sih Erika. Undang-undang kita itu kan memang dibuat itu dengan tujuan sederhana. Tapi tergantung kitanya. Namun kalau Erika sendiri juga tahu kan perbedaannya kalau kita lihat regulasi di negara asing dengan di negara Indonesia kan menurut Erika mungkin jauh lebih kompleks yang di negara kita. Iya, karena hampir semua mengeluarkan peraturan, jadi akhirnya kan kita bingung mau ngikutin yang mana. Tapi balik lagi kalau yang masalah training itu mestinya kalau gini, kalau pengusaha biasanya nggak isu sih kok untuk training. Cuman isunya gini, begitu karyawannya sudah training kan kadang-kadang aku sering kirim-kirim gitu lah. Begitu udah sampai level yang tinggi itu berarti kan setelah mereka punya sertifikat seperti itu, mereka pindah ke tempat lain dengan harapan mereka bisa nego gaji yang lebih tinggi. Itu sih isunya. Jadi kadang-kadang kalau aku mau ngasih training pun aku harus mikir, oke, kamu tak kasih training tapi dengan catatan akhirnya kamu nggak boleh keluar sekian tahun, otomatis kan gitu. Karena mereka sering kayak gitu. Atau kalau nggak gitu gini, kalau mereka sudah levelnya manajer atau apa, akhirnya mereka buka perusahaan yang sama. Maksudnya di perusahaan yang sama itu dengan bidang lingkup kerja yang sama ya.
kebanyakan sih orang Indonesia kayak gitu. Jadi akhirnya itu kekhawatiran dari kita personally, jadi takutnya nanti udah tak kirim training ternyata mereka pindah ke perusahaan lain atau kayak gitu mereka bikin perusahaan DW kayak gitu. Berarti itu ya Pak, agak sedikit memberikan limitasi ya, pembatasan. Iya, mau nggak mau lah, soalnya kan kita invest nggak sedikit untuk musim-musim kayak gitu. Kalau nanti mereka keluar terus habis gitu kasarannya mengcopy semua knowledge yang dari kita, itu aku nggak boleh. Tapi kalau dia cuman keluar terus jadi painter di tempat toko, itu oke lah. Aku nggak terlalu mempersoalkan. Nggak soal, meskipun itu bidang sama, itu nggak apa-apa selama dia tidak memakai atau membuat mesin yang sama atau apa, mencoba mengcopy gambar-gambar blueprintku, itu apa. Tapi itu kalau Erika memang sebenarnya kalau lihat sendiri itu sebetulnya kalau misalkan apa ya, dilihat dari adanya Undang-Undang Kerja itu Erika ya, itu kalau menurut pendapat Erika sendiri itu sebetulnya apakah sudah pas sih kalau itu di launching pada saat ya masa-masa pandemi inilah kan ngono. Itu sengaja di launching supaya nggak terlalu ramai. Oh gitu. Iya dong, kalau misalnya itu nggak pandemi kan otomatis demonya itu nggak mungkin bisa 10 kali atau 20 kali lipat lebih banyak dari yang kemarin kan. Tapi karena pandemi otomatis pemerintah mempunyai kekuatan untuk bilang ini pandemi kamu nggak boleh kumpul-kumpul kan gitu. Jadi untuk sisi demonya mungkin kan, makanya sengaja kalau aku pribadi sih mungkin sengaja di launching waktu saat pandemi supaya yang pro kontra ini nggak terlalu banyak. Jadi untuk mengurangi jumlah massa itu aja. Iya, kalau masalah pro kontra sih semua regulasi pasti pemerintah ya. pasti ada gitu loh. Karena ya pasti ada pihak yang ngerasa dirugikan gitu. Meskipun di aslinya sih ya nggak gitu loh. Maksudnya nggak gitu tuh nggak selamanya. Kayak tadi aku bilang banyak ketakutan guru kayak gitu. Maksudnya padahal begitu kita lihat kan ini bikin kamu lebih baik, ada training, ada apa segala macam gitu. Kayak gitu. Jadi kan lebih bersifat itu memang sebenarnya dia tujuannya kan memang positif tadi itu. Lalu kalau menurut Erika sendiri juga pengusaha ya, kalau Erika lihat-lihat gitu, kemudian sebetulnya kita punya pemerintah itu sudah tepat enggak dengan memunculkan lembaga pembiayaan yang bersifat. Itu aku masih bingung sih. Kita yang dari tadi kita mau diskusiin waktu awal-awal tadi kan aku juga bilang kok kenapa nge-launchingin itu ya, padahal kan kalau untuk investasi sekarang apalagi dari Cina, investasi dari Cina masuk ke Indonesia tuh banyak banget gitu loh. Dari mulai hutang lah, terus mereka punya pegawai juga banyak kayak gitu. Jadi begitu pemerintah bilang mau launchingin untuk finance lagi, itu rasanya jadi bingung, terus buat apa ya, bedanya apa gitu loh dengan yang udah maksudnya sebelumnya kan juga banyak investment asing yang masuk ke tempat kita kan waktu sebelumnya, apalagi yang untuk tahun 2 tahun yang lalu mungkin yang semua bandara kan sekarang yang ngerjain manajemennya kan dari luar semua. Betul. Itu kan juga kasarannya kan juga udah investasi dari luar negeri gitu loh untuk Indonesia. Terus sekarang mau bikin lagi badan itu, terus harus ada sesuatu yang baru tuh. Kalau yang di M itu tetap sama aja ya, ngapain bikin gitu loh. Maksudnya buang-buang duit, sedangkan untuk ngeran sebuah badan usaha seperti itu kan juga perlu duit juga untuk salary, operation, kantor, kayak gitu kan. Itu daripada sama-sama kayak gitu ya udah nggak usah aja, toh juga sama-sama aja kan gitu yang dikerjain. Nah lalu misalkan ini beranda-anda ya, kan saya sebagai presiden, lalu Erika itu memiliki kesempatan bilang sama sebagai rakyat ya, misalkan mau ngobrol gitu tentang yang namanya lembaga pembiayaan itu. Sebetulnya unek-uneknya yang dari Erika itu
yang Erika persoalkan itu adalah apakah memang efektivitasnya, efisiensi cost itu hari gini kan, daripada buat operation dan lain-lainnya dia mendingan buat yang lain kalau aku bilang. Maksudnya gini, kan sekarang kita lagi pandemi, ngomongnya kan kita kurang duit, ya kalau gitu kita bikin efisiensi cost loh. Kayak negara itu kan kayak perusahaan yang besar, gitu loh. Anggap aja warga negara ini karyawannya lah, kan dia harus dianggap seperti itu. Jadi ngerannya pun harus ngeran kayak ngeran big company gitu loh. Kalau sudah dengan costnya segitu besar, ya nggak perlu juga biayain sesuatu yang nggak perlu kan gitu. Itu kan kayak company lagi pandemi, terus abis itu manajernya bilang sama yang ownernya, Pak Sugi, kita mau jalan-jalan nih Pak ke Jogja, anak-anak stres lagi pandemi gini, kira-kira sama Pak Sugi diain nggak? Oh ya enggak dong. Kan nggak, masa gini sudah income perusahaan berkurang, abis gitu lagi pandemi, Bu ya. Maksudnya efisiensi cost lah, kita bisanya apa ya? Ya kita sengirit mungkin sekarang, kita benerin apa yang bisa dibenerin tanpa harus, kalau bisa sih tanpa harus utang, cuman itu susah ya kalau Indonesia ya. Mungkin utang juga harus ada rasionya juga. Kalau sekarang kan utang kita udah nggak karu-karuan toh kok. Udah cukup banyak ya. Banyak banget toh. Sejak berapa 5 tahun terakhir ini rasanya sudah nggak karu-karuan ya. Mungkin dengan alasan ini utangnya jadi banyak tapi kan bunganya kecil, tapi kan itu nggak ngitungnya kan nggak gitu, tetap aja utangnya segitu banyaknya gitu loh. Jadi kalau aku bilang mungkin manajemennya harus benar-benar diatur, costnya se-efisien mungkin. Ya kalau aku bilang daripada bikin badan pembiayaan yang baru, mungkin ya itu tadi bikin aja komunikasi, satu kementerian nunjuk satu orang untuk komunikasi antara kementerian, jadi ngobrolnya jadi begitu seandainya mereka bilang oke, ada investment dari Amerika atau dari mana aja kemarin yang bilang Arab sama mana Cina, terus sama satu lagi apa ya, aku lupa, ada beberapa negara yang bilangnya sudah mau invest di negara kita. Iya, untuk badan pembiayaan itu mereka sudah seneng kayak mau invest gitu. Ya udah, bilang aja sama kementerian, kita kalau lagi perlu apa nih, yang mau dikerjain apa, kan itu cuma tinggal ngobrol bareng aja, apa susahnya gitu loh. Video call kalau lagi ngomongnya lagi pandemi ya kan, nggak perlu juga bikin pembiayaan kayak gitu loh, tinggal video call lah antara sesama menteri, bilang oh ya gini kalau dari kementerian kok mau bikin ini, kita butuh budget segini biar bisa menyerap tenaga kerja sekian, kalau emang niatnya untuk menyerap tenaga kerja kan gitu. Ya, tapi kalau misalkan kalau itu lembaga pembiayaan itu yang dihilangkan, lalu kalau misalkan sekarang itu kan kita punya pemerintah juga banyak sekali mengucurkan bantuan sama stimulus Erika selama pandemi kan. Lalu kemudian kalau kita berandai-andai kalau itu memang dia dihilangkan lembaga pembiayaannya yang SWF tadi itu, lalu itu apakah tidak berimplikasi? Karena kalau misalnya pribadi ya, tapi kan mereka juga tetap invest kok, ada nggak ada itu kan aslinya mereka udah mau invest. Kalau Indonesia sih ya itu tadi, balik lagi, kalau emang maunya ekonominya kuat ya balik aja, nggak usah import lah, ngapain semua import, bikin aja satu daerah bikin perkebunan bikin apa, kita lo gedenya segini masa nggak bisa gitu loh. Itu lebih gampang sih kalau emang kita maunya kan. Pemerintah sekarang kan maunya untuk independent World Food Bank something gitu loh kalau nggak salah. Dia untuk kekuatan pangan, sih kekuatan pangan atau apa gitu loh mereka. Niatnya sih ke situ gitu loh. Jadi aku pikir ngapain gitu loh. Ya udah tinggal bilang aja lo gubernur masing-masing panggil. Bu, ini gini kamu tempat tuh apa yang bisa, kalau Jawa Timur mungkin apa? Aku nggak ngerti sih. Karena gini, itu saya juga yang terkait dengan ketahanan pangan itu juga, itu pun saya juga sempat baca sekilas ya, ada berita yang masuk itu, kita punya pemimpin itu pun juga dia memberikan arahan kepada salah satu menterinya, jadi itu dia untuk istilahnya membuat ladang pangan berbahan dasar itu singkong.
Thank you.